Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai introduction tentang digital image processing dan juga dasar-dasar dari image digital processing. Dimana anggota kelompok saya dengan saya sendiri Nanda Mustika Sari dan dua rekan saya nanti ada Aldo Yudo Prakoso dan juga Muhammad Abdal Arazi. Sini saya akan presentasikan mengenai bab 1 yaitu introduction. Apa itu digital image processing? Digital image processing atau pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, pengolahan citra ini berasal dari kata citra, yaitu suatu representasi, gambaran, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek dalam bidang dua dimensi. Nah, berdasarkan sinyalnya, citra ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu citra analog dan juga citra digital. Di sini saya akan membahas secara rinci mengenai citra analog dan juga citra digital. Citra analog yaitu citra yang bersifat kontinu, seperti pada gambar monitor televisi, foto sinar X, foto pada lukisan, terus pemandangan alam, hasil CT scan dan juga sebagainya. Nah, citra analog ini tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Kemudian citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Nah, citra ini disusun oleh sekumpulan piksel yang memiliki koordinat XY dan amplitudo Fxy, di mana koordinat XY menunjukkan letak posisi piksel dalam suatu citra seperti yang saya tunjuk ini. Kemudian kalau amplitudo atau Fx yang menunjukkan nilai intensitas warna pada citra seperti yang saya tunjuk ini. Kemudian jenis citra digital yang sering digunakan yaitu ada 3, yaitu citra biner, citra grayscale, dan juga citra warna. Citra biner yaitu citra yang memiliki dua intensitas warna, yaitu nilai 0 yang berarti hitam dan nilai 1 berarti putih. Kemudian citra grayscale merupakan citra yang intensitas pikselnya itu berdasarkan derajat keabuan, di mana setiap derajatnya itu memiliki 250 derajat keabuan dengan nilai 0 yaitu berwarna hitam dan nilai putih bernilai 255. Kemudian citra warna yaitu merupakan kombinasi dari 3 warna RGB atau red, green, blue. Nah, yang masing-masing warna karena red, green, blue-nya itu memiliki warna sebanyak 255 warna. Seperti yang ada di sini terdapat warna yellow, orange, green, dan sebagainya. Dimana warna yellow yaitu warna rednya itu memiliki nilai 255, kemudian nilai greennya itu memiliki 255, dan nilai blue-nya itu memiliki nilai 0, dan juga warna yang lainnya seperti itu. Kemudian sejarah dari digital image processing, yaitu pada awal tahun 1921 sudah mulai ditemukan minat dari bidang pengolahan citra digital, di mana untuk pertama kalinya sebuah foto berhasil ditransmisikan secara digital melalui kabel laut di kota New York ke kota London. Nah, keuntungan utama yang dirasakan waktu itu yaitu pengurangan waktu pengiriman foto yang awalnya pengiriman dalam waktu 1 minggu berkurang menjadi 3 jam. Nah, kemudian perkembangan secara pesat baru tercatat pada sekitar tahun 1960, yang pada saat itu teknologi komputer telah dianggap memenuhi suatu kecepatan proses serta kapasitas memori yang dibutuhkan oleh berbagai algoritma pengolahan citra. Nah, pengolahan citra pada tahun 1960 ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya yaitu pada bidang biomedis atau pada bidang kedokteran yang menggunakan tomografi terkomputerisasi atau biasa kita kenal dengan CT scan. Nah, di mana CT scan ini dapat mendeteksi tumor, kanker rahim, penyakit paru-paru, penyakit tulang, dan juga sebagainya dengan memanfaatkan sinar X sehingga mampu mendapatkan citra organ dalam
manusia secara jelas. Kemudian pada bidang biometrika, teknologi pengalaman sistem dengan penggunaan dan pemanfaatan sidik jari, iris ataupun wajah untuk mengidentifikasi seseorang. Di sini terdapat gambar A yaitu iris mata, kemudian gambar B ini menggunakan sidik jari. Nah, kemudian pada bidang penginderaan jarak jauh atau remote sensing, mana informasi sumber-sumber alam seperti perairan, bencana alam, kerusakan alam, kelautan, ataupun batas laut ini dapat dideteksi dengan menggunakan satelit. Di sini terdapat contoh gambar A, yaitu sebelum terjadinya ledakan di daerah Beirut yang baru-baru ini terjadi. Kemudian pada gambar B, yaitu gambar setelah terjadinya ledakan. Bisa dilihat sangat berbeda, dan hasil ini didapat dari penginderaan pengimplementasian pada bidang penginderaan jarak jauh. Kemudian pada bidang fotografi, yaitu kemajuan di bidang fotografi memiliki dampak pada bidang-bidang astronomi dan juga fisika partikel, di mana para astronom dapat melakukan pengukuran terhadap posisi dan jarak suatu bidang dari foto udara. Sedangkan para fisikawan menggunakan citra dari gelembung hidrogen untuk melakukan penelitian dan telah mengantarkan kepada penemuan berbagai bentuk partikel dasar. Kemudian di sini langkah-langkah dasar dari digital image processing. Dapat dilihat gambarnya seperti ini. Terdapat image acquisition, image filtering and enhancement, image restoration, dan juga sampai ke image pattern klasifikasi. Kemudian kita akan menjelaskannya satu persatu. Di image acquisition atau akuisisi citra, yaitu merupakan proses penangkapan capture atau memindai scan citra analog sehingga diperoleh citra digital. Nah, alat-alat yang biasa digunakan seperti kamera digital, webcam, smartphone, scanner, Microsoft Digital, dan juga sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses akuisisi citra diantaranya resolusi alat akuisisi, jarak dan sudut pengambilan citra, pencahayaan, zoom, terus pergerakan objek maupun pergerakan kamera, statis atau dinamis, dan juga sebagainya. Kemudian image enhancement atau perbaikan kualitas citra, yaitu merupakan tahapan pre-processing dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas citra. Nah, jika sebenarnya perbaikan kualitas citra ini bersifat opsional, dimana jika citranya itu tidak terdapat noise atau tersegmentasi, maksudnya citra itu udah baik, maka segmen ini tahapan image enhancement ini tidak perlu diperlakukan gitu, nggak perlu dilakukan. Terus terdapat image restoration, yaitu pemulihan gambar, di mana proses pemulihan gambar ini dari versi yang terdegradasi, biasanya gambar yang buram atau bernoise. Nah, operasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi citra pada kondisi yang diketahui sebelumnya akibat adanya gangguan yang menyebabkan penurunan kualitas citra. Misalnya noise yang berasal dari sensor yang kurang sempurna, noise yang berasal dari sinyal transmisi yang kurang baik, sehingga pada saat transmisi data citra tidak diterima dengan baik. Kemudian ada color image processing atau pemrosesan warna gambar, yaitu proses pengolahan piksel-piksel warna di dalam citra digital. Warna yang digunakan sebagai dasar untuk mengekstraksi fitur yang menarik dalam sebuah gambar. Kemudian ada wavelet. Wavelet adalah fondasi untuk merepresentasikan gambar dalam berbagai tingkat resolusi, seperti untuk melakukan kompresi, filtering, dan juga analisis tekstur. Kemudian ada tahap compression atau kompresi, merupakan teknik pengurangan penyimpanan untuk menyimpan sebuah gambar atau bandwidth untuk mengirimkan gambar dengan menggunakan ekstensi file gambar seperti JPEG, JPG, ataupun PNG. Terus morphological processing. Pemrosesan morfologi ini berkenaan dengan operasi-operasi tertentu yang ditujukan terhadap objek sehingga bentuk objek dapat dikenali. Kunci keberhasilannya
tahap segmentasi, yaitu proses pemisahan antara objek dan juga background. Tuh. Biasanya menggunakan metode thresholding, multi thresholding, active counter, key mask, dan juga sebagainya. Kemudian tahap fitur ekstraksi, yaitu untuk mengenali objek dalam citra dibutuhkan parameter yang mencirikan objek tersebut. Nah, ciri yang dapat digunakan yaitu seperti ciri bentuk, ciri ukuran, ciri geometri, ciri tekstur, dan ciri warna, di mana masing-masing objek diekstrak cirinya berdasarkan parameter-parameter tertentu dan dikelompokkan pada kelas tertentu. Kemudian ada image pattern klasifikasi. Pada tahap klasifikasi ini biasanya umumnya ada dua proses utama, yaitu proses pelatihan dan juga proses pengujian, di mana proses pelatihan dilakukan menggunakan sekumpulan data latih yang membuat parameter ciri atau fitur yang digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Sedangkan proses pengujian yaitu rumusan yang dihasilkan dari proses pelatihan yang digunakan untuk memetakan data uji sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian dibandingkan dengan target uji sehingga dapat diperoleh tingkat akurasi dari proses pengujian. Kemudian komponen-komponen dari image processing system, yaitu ada network atau jaringan yang berguna untuk transmisi citra yang biasanya membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Kemudian terdapat komputer, di mana komputer ini biasanya komputer umum yang bisa digunakan untuk sistem pengolahan citra. Kemudian ada image display, yaitu untuk menampilkan citra digital. Kemudian mass storage atau penyimpanan merupakan media penyimpanan digital citra digital yang berguna untuk media penyimpanan selama proses dilakukan. Nah, di sini terdapat 3 kategori mengenai penyimpanan digital, yaitu penyimpanan jangka pendek yang digunakan selama pemrosesan, penyimpanan online yaitu untuk penarikan yang relatif cepat, dan penyimpanan arsip yang ditandai dengan pengaksesan yang jarang. Kemudian terdapat komponen hard copy untuk mencetak citra digital ke dalam bentuk seperti CD, kertas, film, dan juga sebagainya. Kemudian ada spesialis image processing hardware, yaitu berisi digitalizer atau perangkat untuk mengkonversi keluaran dari perangkat fisik ke dalam bentuk digital, ditambah hardware yang mengerjakan operasi dasar lain seperti algoritma logic unit atau ALU. Kemudian ada image processing software, yaitu software yang digunakan terdiri atas software khusus pengolahan citra digital atau software bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma pengolahan citra. Terdapat komponen image sensor yang digunakan untuk proses akuisisi citra atau mendapatkan atau membuat citra digital. Digital Image Fundamental, Element of Visual Perception. Bidang pemrosesan citra digital dibangun di atas dasar perumusan matematis dan probabilistik. Namun dalam penerapannya, intuisi dan analisis manusia memerankan peran utama untuk melakukan pemilihan teknik berdasarkan penilaian subjektif dan visual. Dalam persepsi visual manusia, mata bertindak sebagai sensor atau kamera, neuron bertindak sebagai kabel penghubung, dan otak bertindak sebagai pemrosesan. Elemen-elemen dasar dari persepsi visual sendiri diantaranya adalah struktur mata, pembentukan gambar di dalam mata, dan adaptasi terhadap kecerahan dan diskriminasi. 1. Struktur mata. Mata manusia berbentuk bola agak asimetris dengan diameter rata-rata 20 mm hingga 25 mm dan memiliki volume sekitar 6,5 cc. Cahaya masuk ke mata melalui lubang kecil yang disebut pupil, yaitu apertur tampak hitam yang memiliki kualitas kontraksi mata saat terkena cahaya terang dan difokuskan pada retina yang seperti film kamera. Kerucut pada mata berjumlah antara 6 hingga 7 juta yang sangat sensitif terhadap warna.
Manusia memvisualisasikan gambar berwarna di siang hari karena kerucut ini. Penglihatan kerucut juga disebut sebagai penglihatan fotopik atau cahaya terang. Yang kedua, pembentukan gambar di dalam mata. Ketika lensa mata memfokuskan gambar dari dunia luar ke membran pekat cahaya di belakang mata, retina, gambar menjadi terbentuk. Lensa mata memfokuskan cahaya pada sel fotoreseptif retina yang mendeteksi foton cahaya dan merespons dengan menghasilkan impuls saraf. Jarak antara lensa dan retina sekitar 17 mm dan panjang fokus kira-kira 14 mm hingga 17 mm. Ketiga, adaptasi terhadap kecerahan dan diskriminasi. Gambar digital ditampilkan sebagai sekumpulan intensitas diskrit. Kemampuan mata dalam membedakan hitam putih pada tingkat intensitas yang berbeda menjadi pertimbangan penting dalam menyajikan hasil pengolahan citra. Kisaran tingkat intensitas cahaya yang dapat diadaptasi oleh sistem visual manusia adalah dari urutan 10⁻10 atau ambang Skotopich hingga batas silau. Dalam penglihatan fotopik kisarannya sekitar 10⁻6. Light and the electromagnetic spectrum. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum ini secara langsung berkaitan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, hasil kecepatan cahaya 300 mm/s, energi dari foton adalah 4,1, panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1,24. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma. Gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektron volt untuk foton berenergi tinggi di atas 100 elektron volt, dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah gelombang lebih dari sama dengan 0,5 mm. Image sensing and acquisition. Akuisisi menggunakan sensor tunggal, misalnya menggunakan mikrodensitometer dan sumber laser yang bertepatan dengan sensor. Bisa juga menggunakan akuisisi strip sensor, menggunakan sensor inline, dan tomografi aksial terkomputerisasi. Yang ketiga, akuisisi menggunakan sensor array, perangkat penginderaan elektromagnetik dan ultrasonik, dan sensor CCD, Charge Coupled Device. 1. Model pembentukan gambar sederhana. Gambar dilambangkan dengan fungsi dua dimensi, fungsi x, y. Nilai amplitudo f pada x, y adalah besaran skalar positif. Gambar yang dihasilkan oleh proses fisik, yaitu nilai intensitasnya sebanding dengan energi yang diradiasikan oleh sumber fisik, yaitu antara 0 hingga tak terhingga. Fungsi x, y dapat dicirikan oleh dua komponen, yaitu 1. Jumlah iluminasi sumber di tempat kejadian, illumination I, x, y. Yang kedua adalah jumlah iluminasi yang dipantulkan oleh objek pemandangan, refleksi R, x, y. Fungsi x, y sama dengan I, x, y dikali R, x, y, di mana I, x, y adalah 0, antara 0 hingga tak terhingga, dan R, x, y adalah antara 0 sampai 1. Image sampling and quantization. Ada banyak cara untuk memperoleh gambar, tetapi tujuannya sama, yaitu menghasilkan gambar digital dari penginderaan. Keluarnya sebagian besar sensor adalah bentuk gelombang tekanan kontinu dan yang amplitudo dan spasialnya perilaku terkait dengan fenomena fisik yang dirasakan, dan untuk mengubahnya dibutuhkan dua proses, yaitu sampling dan quantization. Berdasarkan dasar sampling dan quantization, pada gambar bisa dilihat. Untuk mendigitalnya, kita harus mengambil sampel fungsi dari kedua koordinat dan juga dalam amplitudo.
mendigitalkan nilai koordinat tersebut pengambilan sampel. Mendigitalkan nilai amplitudo disebut quantization. Dalam prakteknya, metode pengambilan sampel ditentukan oleh susunan sensor digunakan untuk menghasilkan gambar. Namun pengambilan sampel spasial dilakukan dengan memilih jumlah peningkatan mekanis individual tempat kami mengaktifkan sensor untuk mengumpulkan data. Gambar adalah contoh. Dalam praktek, batas akurasi pengambilan sampel ditentukan oleh faktor lain, seperti kualitas komponen optik yang digunakan dalam sistem. Merepresenting gambar digital, merepresentasikan fungsi gambar kontinu dari dua variabel kontinu dengan mengubah fungsi gambar digital dengan sampel dan quantization. Misalkan mengambil sampel dari gambar kontinu menjadi gambar digital, maka akan tertulis persamaan seperti gambar di bawah. Ruas kanan persamaan gambar di atas merepresentasikan sebagai deretan bilangan real. Setiap elemen dari lari ini disebut elemen gambar pixel atau pel. Linear dan coordinate indexing. Jenis pengindeksian lain yang digunakan secara luas dalam pemrograman algoritma pemrosesan gambar adalah pengindeksian linear yang terdiri dari string 1D dari bilangan bulat non-negatif berdasarkan komputasi offset dari koordinat 0,0. Ada dua jenis pengindeksian linear. Yang satu berdasarkan pemindahan basis gambar dan yang lainnya berdasarkan kolom. Rumus untuk menghasilkan indeks linear berdasarkan pemindahan kolom sangat mudah. Rumusnya ada di bawah ya. Alpha M Y plus X. Resolusi spasial dan intensitas. Secara intuitif, resolusi spasial adalah ukuran dari detail terkecil yang dapat dilihat dalam sebuah gambar. Secara kuantitatif, resolusi spasial dapat dinyatakan dalam beberapa cara, dengan pasangan garis persatuan jarak dan titik atau piksel. Persatuan jarak menjadi ukuran umum. Agar bermakna, ukuran resolusi spasial harus dinyatakan dengan memperhatikan unit spasialnya. Resolusi intensitas juga mengacu pada perubahan terkecil dalam tingkat intensitas. Tidak seperti resolusi spasial yang harus didasarkan dalam basis per unit agar jarak bermakna. Itu merupakan praktik umum untuk merujuk pada jumlah bit yang digunakan untuk mengukur intensitas sebagai resolusi intensitas. Interpolasi gambar. Interpolasi gambar digunakan dalam tugas-tugas seperti memperbesar, memperkecil, memutar, dan mengoreksi gambar digital secara geometris. Interpolasi sendiri adalah proses menggunakan data yang diketahui untuk memperkirakan nilai di lokasi yang tidak diketahui. Ada dua interpolasi, yaitu bilinear dan kubik. Untuk bilinear persamaannya V dalam kurung X, Y sama dengan AX plus BX plus CXY plus D. Dan bikubik V sama dengan X, Y, V dalam kurung X, Y sama dengan itulah. Bikubik sendiri merupakan tingkat kompleksibilitas berikut yang menggunakan 16 neighbor of point. Waduh, nabrak. Some basic relationship between pixel, neighbor of a pixel. Menggunakan pixel P pada koordinat XY memiliki dua tetangga atau neighbor horizontal dan dua vertikal dengan koordinat X plus 1, Y, X min 1, Y, X, Y plus 1, X, Y min 1. Kumpulan pixel ini disebut 4 neighbor atau 4 tetangga dari P. Dilambangkan dengan N, D dalam kurung P. Begitu juga dengan 8 koordinat ya. D di sini disebut dengan total neighbor atau total tetangga. Adjacency, connectivity, region, and boundaries. Ada 3 jenis pendekatan. Yang satu 4 pendekatan.
yaitu 2 piksel P dan Q dengan nilai derivi bersebelahan 4 jika Q ada di himpunan N4. 8 kedekatan sama juga jika Q ada di himpunan NP8 atau N8P. Dan M majesty. M di sini diibaratkan kedekatannya ya, total kedekatan. Q dalam N4P atau Q dalam DP dan N4P N4Q himpunan memiliki tidak ada piksel yang nilainya berasal dari V. Distance measure. Untuk ukuran jarak ini, piksel yang memiliki jarak kurang dari atau sama dengan beberapa nilai R dari XY adalah titik-titik yang terdapat dalam cakram dalam radius R berpusat di XY. Oke, lanjut ke introduction to basic mathematical tool used in digital imaging process. Element-wise versus metric operation. Element-wise operation adalah operasi yang melibatkan satu atau lebih gambar, dilakukan pada basis piksel per piksel atau piksel demi piksel. Produk berelemen sering digambarkan dengan simbol tersebut ya, atau Z. Artinya produk berelemen diperoleh dengan mengalihkan pasangan piksel yang sesuai. Seperti contoh ada A11, A12, A21, A22 dan B11, B12, B21 dan B22. Lalu dikalikan, nanti akan keluar hasilnya. Begitu pula seterusnya. Lalu ada linear dan non-linear operation. Operasi linear dan operasi yang dapat dinyatakan secara sistematis sebagai persamaan linear. Begitu pula kebalikannya. Lalu ada juga arithmetic operation. Arithmetic operation itu ada penjumlahan citra, pengurangan citra, pembagian citra, dan perkalian citra. Untuk penjumlahan dan pengurangan, sepertinya operasi dengan cara yang dijumlahkan atau dikurangi dengan dua metrik yang berukuran sama. Sedangkan pembagian dan perkalian citra membutuhkan saklar C untuk menghasilkan citra baru yang intensitasnya lebih gelap dari semula. Itu untuk pembagian, tapi untuk perkalian intensitasnya lebih terang. Lalu ada set and logical operation. Selain operasi aritmatika, ada juga basic set yang melibatkan and, or, dan not. Di sini banyak simbol yang bisa dideskripsikan seperti hukum Morgan juga. Boolean juga masuk. Lalu ada logical operation. Operasi logika berhubungan dengan variabel dan ekspresi true yang dilambangkan dengan 1 atau false yang dilambangkan dengan 0. Lalu ada spatial operation. Spatial ini biasanya dilakukan langsung pada piksel gambar, seperti single pixel operation, neighborhood operation, dan image registration. Lalu ada vector and metric operation. Vector and metric operation ini multispectral image processing atau area umum di mana operasi vektor dan metrik digunakan secara rutin. Terdiri dari image transform dan image intensities as random variable. Intinya sama sih, cuman bedanya di image intensities as random variable itu multispectral image processing dianggap sebagai variable random.